Selamat sore Sobat JPPR, balik lagi ke JPPR Podcast Pemilih Cerdas Demokrasi Berkualitas. Nah, sore hari ini kita bakal bahas kupas tuntas tentang apa sih pemantauan itu, siapa sih pemantau, apa hak pemantau, dan sore ini kita bersama rekan kita, Bang Aji Pangestu. Selamat sore Bang Aji. Selamat sore, Fania. Iya, Bang Aji ini merupakan manajer pemantauan dari Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat. Nah, Bang Aji, kalau ngomongin tentang pemantau, ini tentunya dekat sekali ya Bang dengan JPPR ya. Bisa nggak sih diceritain ke Sobat JPPR, itu kira-kira sebenarnya pemantau itu apa sih Bang? Oke, ya sebenarnya memang JPPR itu core-nya soal pemantauan pemilu dan pendidikan pemilih ya. Jadi memang fokus kerja JPPR itu soal bagaimana melakukan pemantauan pemilu, melakukan pemantauan tahapan dari pemantauan tersebut. Kemudian kita syiarkan atau kemudian advokasi baik melalui media mainstream atau kemudian media sosial atau kemudian media massa. Dari beberapa temuan JPPR dari hasil pemantauan akan kita sebarkan menjadi pendidikan pemilih bahwa proses pelaksanaan pemilu kita berdasarkan hasil pemantauan JPPR seperti ini gitu. Itu hal-hal yang memang biasa dilakukan oleh JPPR. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal pemantauan pemilu, memang pemantau pemilu ini cenderung atau kemudian bisa dikatakan seperti pengawasan pemilu, tapi ada secara sederhana atau kemudian pengertian secara sederhana sebenarnya pemantauan dan pengawasan itu tidak jauh berbeda. Kalau pengawasan itu biasanya dalam konteks pemilu itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu. Kalau misalkan pemantauan itu dalam konteks pemilu biasanya dilakukan oleh masyarakat sipil yang memang concern dalam isu kepemiluan. Nah, pemantau pemilu di Indonesia sendiri salah satunya JPPR memang penting untuk melakukan pemantauan karena ini adalah bentuk legitimasi dari hasil proses pelaksanaan pemilu. Pemilu kita kalau misalkan tidak dilakukan pemantauan atau kemudian tidak diawasi oleh masyarakat sipil yang memang tidak berafiliasi dengan partai politik ataupun pemerintahan, itu legitimasinya akan lebih jelas karena mereka sendiri yang menyalurkan hak suaranya, kemudian mereka mengadvokasi hak-hak suara tersebut, proses pelaksanaan pemilu tersebut melalui pemantauan pelaksanaan pemilu. Apakah sudah sesuai dengan regulasi undang-undang yang kita gunakan, misalkan Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk pemilu atau kemudian Undang-Undang Pilkada kita. Itu garis besar soal pemantauan. Jadi memang pemantau pemilu itu biasanya melakukan pemantauan dari tahapan proses pelaksanaan pemilu seperti misalkan ya tahapan awal pencalonan, DPT sampai dengan nanti pemungutan dan penghitungan suara. Bedanya pemantauan dan pengawasan tadi, pengawasan dilakukan oleh penyelenggara pemilu, pemantauan masyarakat sipil, tapi dalam konteks harfiah pemantauan itu ya sifatnya lebih luas. Artinya kita melihat bagaimana proses pelaksanaan itu walaupun tidak terlalu dekat, aksesnya tidak banyak, tapi hal ini dilakukan oleh masyarakat yang memang menggunakan hak pilihnya atau kemudian masyarakat sipil yang memang dalam ini memperjuangkan hak konstitusionalnya agar yang dipilih di TPS atau kemudian orang yang sebelumnya sudah kita cari tahu latar belakangnya seperti apa, kita mencari yang lebih baik daripada yang buruk atau kemudian mencari yang menurut kita lebih baik terus kemudian kita pilih. Kan sayang kalau misalkan pilihan kita yang sudah kita cari tahu secara mendalam kemudian hasilnya tidak sesuai dan tidak legitimate karena adanya proses kecurangan dan lain segala macamnya. Oke Bang, kalau bisa aku tarik garis berarti ini tuh kayak gimana teman-teman bisa, masyarakat sipil lah ya, menjaga legitimasi dari pemilu ini dengan memantau bersama-sama. Jadi mengawal nih dari apa yang sudah kita cari tahu, apakah pada akhirnya sesuai nih prosesnya gitu. Menarik sih Bang, bagaimana masyarakat sipil ini bisa ikut berpartisipasi. Nah sebenarnya gimana sih Bang cara nih kalau aku atau teman-teman di luar sana Sobat JPPR yang lihat,
gimana caranya bisa jadi pemantau pemilu? Oke, pemantau pemilu itu sebenarnya semua masyarakat umum itu bisa menjadi pemantau pemilu. Tapi dalam hal ini sudah diatur di dalam regulasi kita di Undang-Undang 7 tahun 2017 soal pemantau pemilu yang kemudian diturunkan melalui peraturan Bawaslu-nya. Pemantau pemilu itu mereka harus terakreditasi di Bawaslu RI untuk di pemilihan umum atau pemilu. Kalau misalkan di pilkada atau pemilihan kepala daerah itu masih mengacu pada Undang-Undang 6 tahun 2020. Nah, Undang-Undang 6 itu daftarnya masih ke KPU. Pemantau pemilu itu harus terakreditasi di KPU. Kalau pemilu terakreditasinya di Bawaslu. Nah, ada dua cara atau dua hal sederhana sebenarnya untuk menjadi pemantau pemilu. Pertama, melalui organisasi atau lembaga yang berbadan hukum, kemudian kita mendaftarkan ke Bawaslu dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang memang sudah ada di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Seperti ya sudah ada SK Kemenkumhamnya atau kemudian untuk organisasi sudah diakui oleh pemerintah setempat, itu persyaratan-persyaratan itu harus ada. Kemudian juga harus netral, berintegritas, dan memang tidak terafiliasi dengan peserta pemilu yang lainnya. Dan kemudian sumber dananya juga harus jelas. Itu secara prosedural ya untuk menjadi pemantau pemilu, dalam hal ini diakreditasi oleh Bawaslu. Tapi ada cara lain sebenarnya yang lebih mudah untuk menjadi pemantau pemilu. Kita bisa menjadi relawan pemantau pemilu. Nah, itu bisa jadi relawan pemantau pemilu yang memang sudah terakreditasi di Bawaslu. Misalkan JPPR saat ini sudah terakreditasi di Bawaslu. Teman-teman atau kemudian sobat JPPR bisa menjadi pemantau pemilu dengan menjadi relawan pemantau pemilu. Caranya sebenarnya mudah. Misalkan teman-teman tinggalnya di daerah mana? Misalkan tinggalnya di daerah Sulawesi Selatan atau kemudian Kalimantan Barat. Nah, itu ada teman-teman JPPR yang memang berada di sana, atau kalau kita biasa sebut itu koordinator provinsi atau sekretariat provinsi JPPR di beberapa wilayah. Bisa langsung mendatangi mereka atau bisa daftar ke Seknas JPPR. Linknya nanti mungkin bisa disertakan ya, bukan di sini, bisa disertakan di deskripsi. Itu link untuk mendaftar menjadi relawan pemantau JPPR. Kemudian panduan melakukan pemantauan itu juga kita sudah siapkan. Kemudian alat kerja pemantauannya juga kita sudah siapkan. Jadi teman-teman kalau misalkan memang mau menjadi pemantau dan nggak mau ribet lah ya, nggak mau ribet daftar urus SK Kemenkumham, daftar ke Bawaslu, akreditasi segala macem, belum tentu kalau misalkan memang organisasinya, kalau organisasi kan sifatnya banyak ya, tidak satu orang itu yang punya organisasi, pasti butuh koordinasi dengan teman-teman keanggotaan yang lain. Tapi kalau secara individual memang pengen melakukan pemantauan itu bisa daftar ke Seknas JPPR atau JPPR di wilayah masing-masing. Nanti ada linknya pendaftarannya, panduan memantaunya kita siapkan, alat kerja pemantauannya siapkan. Sebenarnya sesimpel itu, tinggal bagaimana kemudian melakukan pemantauan pada tahapan yang ingin dipantau. Kalau sejauh ini JPPR mempersiapkan untuk di menjelang pemungutan dan penghitungan suara, karena memang tahapan sudah sebentar lagi, kita sudah mempersiapkan alat pemantauan dan kemudian link pendaftaran pemantau untuk melakukan pemantauan tahapan masa tenang dan kemudian pemungutan dan penghitungan suara. Nah, oke, benar Bang. Tadi itu ya, lembaga pemantau ini sebenarnya untuk pemilu terakreditasi di Bawaslu, sedangkan pilkada teman-teman bisa melakukan akreditasi ke KPU langsung. Nah, tapi teman-teman jangan galau, jangan risau nih Sobat JPPR yang aku ingin berpartisipasi pemilu atau jadi pahlawan demokrasi nih Bang, katanya anak sekarang. Bisa teman-teman daftar jadi Sobat Relawan JPPR. Nah, nanti yang penasaran mungkin bisa kepoin Instagram Seknas JPPR nih Bang, atau teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi box. Karena kita nih ya sebagai generasi muda atau sebagai teman-teman yang sayang banget nih kurang 10 hari kemarin udah susah cari tahu siapa
calon yang bakal kita pilih, udah ngelakuin stalker politik, tapi kita nggak bisa sama-sama awasi atau pantau prosesnya di hari hanya, karena kita nggak boleh lupa bahwa pada akhirnya yang paling penting adalah hari pemilihan ini, bukan begitu ya Bang Haji? Nah, Bang, nih kalau teman-teman jadi pemantau nih, kira-kira apa sih Bang hak yang mereka dapatkan, apa sih kewajibannya, dan apa sih yang teman-teman nggak boleh lakukan gitu, biar mereka bisa jadi ini Bang, kayak abdi negara katanya kan, KPPS tuh, gitu kan. Ya kalau jadi pemantau sebenarnya apa hak, larangan, dan kewajibannya? Ini tadi menarik ya. Kalau KPPS ini KPPS sama pemantau pemilu. Kalau pemantau pemilu itu kita nggak 5 tahunan sekali. Oh iya. Kadang dalam situasi atau kemudian memang tidak ada proses pelaksanaan pemilu, kita tetap melakukan pendidikan pemilih gitu. Jadi tetap masih bisa jadi relawan. Kalau KPPS kan 5 tahun sekali. Ya Bang. Hari ini kerja, besok pensiun. Iya, cutinya 4 tahunan, berarti 5 tahunan ya cutinya. Oke, untuk hak dan kewajiban pemantau, memang hak pemantau pemilu itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Teman-teman pemantau itu mempunyai hak yang memang sudah diatur ya, dan kemudian juga harus direalisasikan. Seperti misalkan mereka mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari pemerintah Indonesia. Kemudian mereka juga mempunyai, teman-teman pemantau ini kayak kita mempunyai hak untuk memperoleh informasi baik dari itu KPU ataupun Bawaslu sesuai dengan tahapan yang berjalan. Kemudian juga kita mempunyai hak untuk membawa perlengkapan atau alat dokumentasi di TPS, tapi memang digunakan untuk kepentingan melakukan pemantauan pemilu, bukan kepentingan lainnya. Atau ada beberapa hal lain lagi yang memang sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu hak pemantau pemilu. Kalau untuk kewajiban pemantau pemilu sendiri, pemantau pemilu itu wajib mematuhi atau kemudian menaati peraturan Undang-Undang 7 tahun 2017, seperti misalkan tidak boleh mengganggu proses tahapan, kemudian juga tidak mengganggu atau kemudian tidak menyalahi aturan norma adat istiadat di wilayah setempat yang memang sedang dilakukan pemantauan. Kemudian juga wajib menggunakan alat atau menggunakan ID card pemantau pemilu. Jadi agar kemudian teman-teman TPS di lapangan, KPPS atau PTPS juga lihat, oh ini siapa nih mau memantau gitu, tapi nggak ada ID cardnya, itu kan tidak diperbolehkan. Nah, ID card itu tadi ya, teman-teman lembaga pemantau pemilu yang sudah terakreditasi akan sediakan ID cardnya oleh Bawaslu. Terus kode etik pemantauan, tata tertib dan segala macamnya itu juga harus dipatuhi ya oleh teman-teman pemantau yang nanti melakukan pemantauan di lapangan. Kemudian juga melaporkan hasil pemantauannya nanti ke Bawaslu. Ada beberapa hal yang kemudian juga dilarang ya, atau yang tidak diperbolehkan pemantau pemilu ini lakukan pada saat melakukan pemantauan pemilu. Seperti misalkan masuk ke dalam TPS. Jadi kalau misalkan kita mau mantau TPS itu kan TPS ada areanya, kita nggak boleh masuk ke dalam, kita hanya bisa mantau di luarnya. Kemudian juga kita tidak boleh mempengaruhi pemilih, misalkan lagi mantau di TPS. Kemudian ada pemilih datang, kita sudah menentukan pilihan, nanti pilih ini ya pilih ini, itu juga nggak boleh. Kita harus tetap bersifat netral. Kemudian juga hal-hal lainnya seperti memberikan hadiah, imbalan dan segala macamnya untuk mempengaruhi atau mencampuri urusan pelaksanaan secara substansi yang memang harusnya dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu, kayak misalkan KPPS kita bantuin ngangkat kotak suara gitu-gitu nggak boleh. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 kita tahun 2017. Nah, kalau misalkan memang beberapa larangan yang memang sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 kemudian dilarang oleh teman-teman pemantau di lapangan, itu ada sanksinya. Sanksinya juga mereka sebenarnya bisa dilaporkan ke Bawaslu setempat. Oh, pemantau ini melanggar larangan yang memang sudah diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu bisa dilaporkan ke Bawaslu.
dan lembaga pemantau terkait akreditasinya bisa dicabut oleh Bawaslu. Kalau misalkan memang nanti dalam proses hukumnya dinyatakan bersalah dan melanggar peraturan yang memang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Maka penting juga sebenarnya nanti kalau misalkan sudah ada buku panduannya dibaca apa yang memang diperbolehkan, kemudian dilarang, kemudian apa yang bisa dilakukan, itu juga harus dipahami oleh teman-teman pemantau. Lebih jauh lagi sebenarnya substansial soal pemilu juga harus diketahui oleh teman-teman pemantau, apa kemudian manfaat dan tujuan melakukan pemantauan pada tahapan tersebut, agar kemudian mereka melakukan pemantauan itu nggak kosong, nggak cuma memantau tapi nggak ada substansi yang mereka dapat. Oke. Nah, menarik sih Bang, tentang tadi ternyata buat jadi pemantau itu Sobat JPPR nggak asal-asalan aja nih. Yang penting aku pakai ID card pemantau bisa datang ke sana, terus ternyata wah karena punya jiwa semangat bantu gotong-gotong ternyata nggak boleh ya Bang ya. Nggak boleh ya. Nah iya Bang, ngomong-ngomong tadi Bang Aju udah singgung sedikit bahwa nih teman-teman kalau mau jadi pemantau tadi sebenarnya udah dijelaskan kayak sebenarnya larangannya ini, haknya ini, kewajibannya ini. Nah teman-teman mungkin bisa baca lebih detail di buku panduan yang Seknas JPPR telah terbitkan ya Bang. Nanti bisa lihat di mana? Bisa dikepoin di IG Seknas. IG Seknas sama nanti coba dibikin di kolom deskripsi ya, link-linknya nanti disertai. Bisa dibaca di situ atau kalau mau lebih tahu lebih detail ya kita follow Instagram Seknas JPPR dulu. Nah itu sih Bang menarik. Ternyata saya dan teman-teman atau mungkin Sobat JPPR akhirnya tahu kayak oh aku ternyata bisa jadi pemantau nih, aku punya hak dan lain-lainnya tadi. Terus kalau sudah jadi pemantau, kan tadi ngomongin kita bisa dilaporkan dan segala macam. Nah, kira-kira setelah kita mantau, itu apa yang bisa kita lakukan? Strategi apa sih sebenarnya yang bisa kita pakai ketika memantau di hari H atau proses pemilu? Sebenarnya masing-masing lembaga pemantau punya strateginya masing-masing ya. Baik itu dalam memperoleh relawan, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan, itu pasti punya strateginya masing-masing. Memang saat ini yang paling efektif adalah menggunakan media alat informasi atau kemudian media komunikasi atau informasi sosial media atau hal lainnya, sistem informasi yang memang bisa digunakan saat ini ya. Seperti misalkan JPPR dulu itu melakukan pemantauan masih model checklist pemantauan dengan bawa kertas ke tempat pemungutan suara. Nanti kayak gimana prosesnya di checklist, tulis kertas kerja gitu ya Bang? Tapi karena memang sekarang ada beberapa teknologi informasi yang memang bisa kita gunakan seperti Google Form, kita tinggal bawa handphone aja sebenarnya. Nanti masukin checklist pemantauan itu kita bisa lakukan melalui form-form yang memang tersedia. Dan pertanyaan-pertanyaan soal dimensi pemantauan ini yang akan kita pantau, objek pemantauan itu juga harus lebih sederhana sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti misalkan jam berapa sih TPS itu dibuka, TPS pada saat TPS itu dibuka, apakah kemudian kotak suaranya sudah benar-benar dilihat kosong atau tidak, segelnya seperti apa dan segala macamnya. Pertanyaan-pertanyaan yang mudah dijawab oleh masyarakat itu yang lebih ngena. Tapi pada prinsipnya masyarakat juga harus tahu substansinya. Kemudian selain penggunaan media informasi atau teknologi informasi, ada substansi yang juga harus dipahami oleh masyarakat atau teman-teman yang ingin melakukan pemantauan. Seperti tujuan melakukan pemantauan itu apa sih? Setelah kita tahu tujuan melakukan pemantauan, pasti kan ada hal yang memang mendasari kita untuk melakukan pemantauan. Kalau misalkan kita melakukan pemantauan tanpa ada input pengetahuan terlebih dahulu, apa pentingnya melakukan pemantauan, tujuan melakukan pemantauan, maka masyarakat untuk tergerak melakukan pemantauan pasti akan sangat sulit. Jadi perlu juga edukasi atau pendidikan pemilih yang kita lakukan mendorong masyarakat lebih sadar terhadap proses pelaksanaan pemilu untuk kita lakukan pemantauan. Baik itu melalui
podcast seperti ini atau kemudian melalui media sosial, konten-konten yang sekarang lebih banyak diminati oleh anak muda, kontennya lebih ringan tapi substansinya ada, misalkan soal politik uang, netralitas ASN dan segala macamnya, itu disajikan dalam bentuk konten untuk kemudian membrainstorming masyarakat dulu, oh tahapan ini memang perlu dilakukan pemantauan agar proses pelaksanaan pemilu kita dilaksanakan secara jujur dan adil, dan substansi dimensi pelanggaran apa atau kemudian dimensi-dimensi apa yang akan kita lakukan pemantauan itu juga harus diketahui oleh teman-teman pemantau. Itu strategi yang paling mudah ya, yang kemudian bisa mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan. Tapi untuk hari H-nya sendiri ya teman-teman bisa datang atau kemudian melakukan pemantauan dengan cara ya datang ke tempat yang mau dipantau, misalkan TPS, datang sebelum TPS itu dibuka, kemudian juga hal lainnya foto setiap permasalahan atau indikasi kecurangan yang ada, kemudian juga melihat prosesnya dengan seksama, dilihat panduan dan kemudian alat kerja checklist pemantauannya itu di form itu apa aja. Nah nanti diisi secara secara online aja biar nanti datanya langsung masuk ke teman-teman JPPR, kemudian selanjutnya kita publikasikan hasil pemantauan kita. Jadi itu adalah strategi hasil dari pemantauan kita. Setelah kita laporkan ke Bawaslu, mungkin kita publikasikan agar masyarakat juga tahu, oh ini hasil pemantauan masyarakat sipil yang memang fokus melakukan pemantauan tahapan proses pelaksanaan pemilu. Objeknya ada penyelenggara pemilu itu sendiri, kemudian juga peserta pemilu dan hal lainnya yang memang terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu. Oke, kalau menurut Bang Anji kan ini ya manajer pemantauan. Kira-kira sebenarnya apa sih Bang urgensi masyarakat ini atau teman-teman sobat JPPR buat jadi pemantau? Tadi sih sebenarnya udah aku sampaikan ya, legitimasi perolehan atau kemudian legitimate hasil pelaksanaan pemilu kita atau pemerintahan kita ke depan. Kalau misalkan pelaksanaan pemilu kita ternyata ada kecurangan, manipulasi suara dan segala macamnya, kayak misalkan mendorong masyarakat untuk ada praktek-praktek yang memang dilarang di dalam undang-undang, politik uang, ujaran kebencian, segala macamnya, orang memilih itu bukan berdasarkan pada asas pelaksanaan pemilu, luber judil, seperti misalkan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kebebasan masyarakat untuk menentukan pilihan, kalau misalkan ada hal-hal seperti misalkan intimidasi dan segala macamnya, itu kan legitimate hasil proses pelaksanaan pemilu, kita perlu dipertanyakan. Kemudian ada kecurangan, manipulasi perolehan suara, harusnya di TPS tersebut yang menang calon nomor urut 10. 4 misalkan, atau kemudian nomor urut 99 atau nomor urut berapa, itu kan kalau misalkan ada kecurangan atau lainnya, misalkan perolehan suaranya itu bermasalah, ada kecurangan tersebut, akhirnya yang menang calon yang lain, itu kan akhirnya pemilu kita tidak legitimate. Hak yang seharusnya secara luber jurdil itu yang menang calon ini, gara-gara ada kecurangan, manipulasi suara dan segala macamnya, itu nanti tidak bisa dikatakan legitimate lagi proses pelaksanaan atau hasil pemilu kita di 2024 nanti. Oke. Menarik sih Bang Aji, iya benar. Urgensinya adalah sebenarnya kita melindungi hak luber jurdil ini ya, prinsip dari pemilu sendiri. Iya, hak masyarakat. Kalau tadi kan kita ya, Sobat JPPR bisa gabung jadi relawan JPPR. Nah, sebenarnya kalau masyarakat biasa nih Bang, sebenarnya ingin gabung, tapi ternyata kayaknya aku nggak bisa nih gabung jadi relawan. Bisa nggak sih Bang, sesederhana ikut memantau dan melaporkan gitu ke Seknas JPPR, atau mungkin ada cara khusus Bang yang bisa dilakuin teman-teman? Maksudnya gimana? Ini misalnya orang masyarakat biasa, aku bukan bagian dari relawan JPPR, tapi aku sempat nih menemukan kecurangan di TPS, ya aku cuma pemilih biasa. Bisa nggak sih lapor? Ya sebenarnya kita kan sebenarnya sudah menyediakan ya
konteksnya adalah masyarakat ini mau menjadi pemantau atau kemudian menjadi pelapor sebagai masyarakat pada umumnya, melakukan partisipasi pengawasan atau pengawasan partisipatif. Dalam hal ini sebenarnya sama saja, tapi lebih substansial pada proses pemantauan pemilu. Gitu. Karena kalau misalkan kita melakukan pemantauan pemilu langsung hari H, kemudian juga mengetahui substansinya, itu jelas apa yang ingin kita lakukan pemantauan. Dan integritas kita memang sudah jelas, kita mempunyai integritas dan tidak berpihak pada siapapun. Tapi kalau misalkan masyarakat ingin melakukan laporan dan segala macamnya, sebenarnya bisa aja lapor ke Bawaslu, kemudian foto kecurangan, jadikan temuan awal nanti informasi awal oleh Bawaslu. Kalau misalkan dilaporkan ke Bawaslu tapi nggak punya bukti segala macamnya, biasanya kan mereka itu nggak mau, masyarakat itu mau tahu ada permasalahan, nggak mau lapor itu karena takut soal persyaratannya seperti identitas diri. Kemudian mereka harus menjadi saksi nanti pada proses persidangan dan segala macamnya, itu yang biasanya enggan masyarakat melakukan laporan ke Bawaslu. Tapi kalau misalkan masyarakat melalui pemantauan Seknas JPPR menjadi pemantau JPPR, nanti JPPR akan laporkan ke Bawaslu berdasarkan hasil temuan JPPR. Itu nanti ya prosesnya nanti akan JPPR yang urus, dan tapi teman-teman juga pasti akan dimintakan informasi dan keterangan ya, asalkan melakukan pemantauannya ada bukti yang jelas dan segala macamnya ya. Kalau misalkan lewat masyarakat secara umum ya sebenarnya bisa aja, tapi lebih enak atau kemudian lebih ini kita di JPPR bisa publikasikan melalui media juga gitu-gitu. Jadi nanti temuan-temuan kita akan kita publikasikan dan media lihat, masyarakat secara luas itu lihat. Itu lebih lebih enak aja dilihat sama banyak. Ibaratnya lebih kredibel ketika kita bisa jadi bagian dari pemantau ya, relawan pemantau JPPR ini. Nah, untuk teman-teman mungkin lebih pengen tahu kayak detailnya sebenarnya alat kerjanya seperti apa sih, alat buktinya yang harus dilakukan lebih jelas. Mungkin teman-teman harus baca nih Bang, buku panduan yang telah diterbitkan oleh Seknas JPPR. Nah, mungkin sobat JPPR ya Bang Haji, mungkin kita karena sudah azan ya, sudah memasuki waktu-waktu sore hari ini, rasanya tidak pernah dicukupkan kalau kita ngobrolin tentang pemantauan ini, masih banyak yang bisa didiskusikan. Nah, tapi biar teman-teman terus kepo, teman-teman bisa terus ikutin Instagram kita di Seknas JPPR, terus juga sosial media kita ada di YouTube Seknas JPPR ataupun juga akun TikTok kita dan Twitter kita. Nah, teman-teman jangan galau, jangan risau sobat JPPR, masih banyak episode podcast kedepannya yang akan bahas tentang pemilu serta pendidikan terhadap pemilih tentunya Bang Haji. Nah, untuk sore hari ini terima kasih Bang Haji tentang penjelasannya ya, tentang how to be a pemantau gitu kan. Gimana sih cara jadi pemantau, apa hak pemantau. Harapannya semoga sobat JPPR dimanapun berada mulai tergugah untuk menjadi relawan JPPR ataupun mendaftarkan lembaganya menjadi lembaga pemantau yang terakreditasi. Oke, terima kasih Bang Haji serta sobat JPPR semua. Saya Fania pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore.